Selamat malam saudara, Anda sering bilang ya media kalau bikin berita jangan yang serem-serem aja dong. Kaum cilik sudah ekonomi lagi sulit. Lihat berita tiap hari kok ya yang menakutkan terus. Baik, saudara, semoga edisi malam ini mampu menaikkan imun Anda sekaligus bermanfaat. Memang yang dicari adalah secercah harapan saat ekonomi mencekik serba sulit dililit perpanjangan PPKM. Duit dari mana yang bisa dicari sambil rebahan? Membuka lapak online? Bisa jadi jawaban. Mengapa? Catatan dirilis Facebook dan Bain Company menunjukkan tahun 2020 di Asia Tenggara terdapat 310 juta konsumen digital. Sebuah angka yang seharusnya baru bisa tercapai dalam waktu 4 tahun lagi alias tahun 2024. Masih dari catatan yang sama, barang yang dibeli oleh konsumen Indonesia meningkat 40% apabila dibandingkan tahun 2019. Sedangkan jumlah online shop yang dikunjungi meningkat 30%. Secara keseluruhan, jumlah konsumen digital di Indonesia bertambah 35 juta dibandingkan dengan tahun 2018. Ini adalah modal untuk mewujudkan niat Anda yang mungkin berencana buka lapak pasar online, tapi masih maju mundur. Ada pembelinya atau enggak ya? Bank Indonesia juga optimistis nilai transaksi e-commerce pada tahun 2021 akan tumbuh 33,2% menjadi 337 triliun rupiah. Jauh lebih besar dari perkiraan nilai transaksi di 2020 yang sebesar 253 triliun rupiah. Nah, semoga data ini bisa memompa kepercayaan diri untuk memulai jualan daring dari rumah. Yang menarik ini adalah saudara, pemilik mall online ternyata ramai-ramai sedang cari dana segar di pasar saham. Ada AirAsia Digital, Traveloka, kemudian juga Bukalapak yang minggu lalu mengumumkan rencana penjualan saham publik perdana GoTo alias perusahaan manajer Gojek, Tokopedia, dan Grab. Tentu saja nilai yang dibidik juga tak kecil, sampai miliaran dolar Amerika Serikat. Tercium ambisi memecah perolehan dana saham perdana. Jadi, yang namanya usaha bisa dilakukan dari rumah. Itu pilihan Anda. Mau jadi mitranya, atau pemilik toko, atau mau jadi pemegang sahamnya. Antrean panjang, raksasa, teknologi di pasar saham. Kita kupas tuntas, karena bisnis talk tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan dunia usaha dan penentu kesejahteraan individu. Saya, Mas Sister Tarigan. Halo saudara, selamat malam. Kita bertemu lagi di Business Talk dan hari ini, malam ini sudah punya 3 narasumber. Saya tersambung dari via Zoom, yaitu Pandu Syahrir, Komisaris Bursa Efek Indonesia. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Ibu. Selamat malam, sehat selalu ya Pak. Kemudian saya juga menyapa Ibu Katarina Setiawan, Chef Economics and Investment Manulife Asset Management. Halo Bu Katarina. Halo My Sister, malam. Selamat malam. Dan saya juga menyapa Pak Teguh Hidayat, Direktur Everest Investama. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam. Serta nanti akan bergabung bersama kita Cipta Wahyana, wartawan senior konten yang nanti akan tersambung di segmen berikutnya. Sebelum saya memulai dialog pada malam hari ini, kita dengarkan dulu pernyataan CEO Bukalapak yang minggu kemarin mengumumkan rencana menjual saham perdana. IPO Bukalapak merupakan sebuah tonggak sejarah bagi industri teknologi dan pasar modal di Indonesia, di mana untuk pertama kalinya sebuah perusahaan startup teknologi unicorn akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat luas. Oke, itu dia tadi pernyataan dari CEO Bukalapak. Saya langsung ke pertanyaan pertama ke Pak Pandu. Pak Pandu, ini unicorn antre untuk masuk ke pasar saham dengan target perolehan dananya nggak main-main, angkanya sangat spektakuler. Nah, apakah Bursa Saham Indonesia dan luar negeri mampu menyerap saham tersebut? Saya rasa sih mampu-mampu saja, karena kan pasar kita, market kita cukup besar dan ini merupakan catatan baru di mana kita ada bisnis teknologi atau perusahaan berbasis teknologi yang berskala besar atau berskala unicorn yang ke atas yang sekarang akan masuk di papan bursa kita. Itu menurut saya oke saja. Nggak ada masalah. Meskipun kalau kita lihat kan sekarang ada juga kabar PPKM diperpanjang dan pemblokan PPKM tentu saja. Jadi menurut saya malah karena
yang terjadi di COVID-19 dari tahun Maret 2020 untuk per hari ini, ada semacam irreversible trend perubahan dari offline ke online, di mana adopsi teknologi, di mana ini mungkin meningkat, bisa dibilang bisnis plan-nya mempercepat selama 5 tahun. Jadi yang seharusnya terjadi 5 tahun sekarang malah terjadi per hari ini. Dan ini kita lihat di semua lini. Nah, memang e-commerce itu mungkin yang paling besar impact-nya, karena kalau misalnya cerita secara garis besar ya, kalau ngomong e-commerce, sebenarnya kan ini mengubah idle time menjadi productive time. Kalau Anda lihat di Indonesia 270 juta, 110-120 juta orang adalah underbanked atau tidak mempunyai akses, ya kan? E-commerce berubah itu. Dan jangan lupa, e-commerce itu di mana kita menggunakan teknologi, merubah dari idle time menjadi productive time, itunya akan meningkatkan potensi ekonomi suatu negara. Jadi menurut saya ini sebenarnya baru awal tahap pertama untuk perusahaan teknologi mulai masuk, dan itu akan capture banyak sekali economic value yang selama ini belum ada di capital market. Oke, kita optimis bahwa penawaran saham dari perusahaan teknologi ini akan direspon baik oleh pasar. Namun demikian mungkin bisa diceritakan kembali Pak Pandu, berapa perusahaan yang sudah berhasil menjual saham perdana, lalu kemudian bagaimana respon pasar? Apakah sebenarnya market kita sudah siap menerima perusahaan-perusahaan seperti ini? Perusahaan maksudnya yang size-nya besar. Kalau ingat tahun 2007-2008 pada saat itu kan perusahaan-perusahaan mining atau energi yang ber-IPO dengan jumlah yang sama loh, kalau saya nggak salah. Jadi ada perusahaan seperti Adaro, itu juga sama, kurang lebih 1.2 billion IPO-nya dan diserap dengan baik. Sekarang kita sudah 13 tahun lebih advance, kita sudah melalui krisis 2008, dan juga sekarang ada krisis ini, malah menurut saya pasar modal kita seharusnya jauh lebih siap untuk menerima ini. Jadi saya rasa sih respons pasar seharusnya positif. Malah ini merupakan kehadiran untuk kita bisa mempunyai perusahaan-perusahaan teknologi untuk ada di dalam pasar modal Indonesia. Jangan lupa satu lagi, sejak Maret 2020 sampai sekarang, peningkatan investor domestik itu bertambah sangat besar. Iya, sekarang retail juga ya? Sudah hampir 3,5 kali lipat. Dan itu signifikan, karena ini kita baru mulai. Jangan lupa angka 5,6 juta is also not big in the scheme of things. Itu paling hanya 2-3% dari penduduk Indonesia yang ada. Kalau negara maju bisa 50-60%. Jadi jujur ini masih baru mulai sih. Baru mulai, artinya masih akan terus bertumbuh kalau dari pendapat Pak Pandu tadi. Saya ke Bu Katarina kalau begitu. Seiring dengan tren kenaikan harga saham teknologi, Bu Katarina, apakah nanti manajer investasi juga menambah porsi portofolio di saham-saham seperti ini? Kita lihat selama masa pandemi ini ya, Mas Sister, kinerja dari sektor IT ya, digital ekonomi ini sangat meningkat karena memang ada adopsi dari digital lifestyle yang terakselerasi lebih cepat karena ada pembatasan aktivitas di luar rumah. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi ada peningkatan kinerja dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di digital ekonomi ini. Karena memang didukung oleh fundamental tersebut, maka memang manajer investasi meningkatkan kepemilikan dari sektor atau saham-saham di sektor ini, Mas Sister. Artinya masih oke lah ya. Oke, baik. Saya ke Pak Teguh kalau begitu. Pak Teguh, saya sempat membaca tweet Anda juga ya, yang mempertanyakan soal IPO salah satu perusahaan teknologi Bukalapak, perusahaan yang perusahaan rugi, kemudian menawarkan sahamnya ke publik. Anda sebenarnya tanggapannya bagaimana tentang masa depan setelah nanti Bukalapak IPO? Iya, jadi pertama kita bicara tentang industri teknologi itu sendiri ya, dan terutama e-commerce seperti itu. Jadi seperti yang tadi Pak Pandu sampaikan itu benar sekali. Ketika sudah lebih dari 1 tahun terakhir kita mengalami pandemi, maka ekonomi secara umum turun. Hampir seluruh sektor turun, kecuali satu sektor. Apa itu? Yang berhubungan dengan teknologi, yang berhubungan dengan internet. Orang belanja online jadi lebih banyak, orang mengirim barang jadi lebih banyak, dan itu peristiwa pandemi itu mempercepat transisi bisnis offline ke online. Kalau Pak Pandu tadi bilang 5 tahun, kalau informasi yang saya baca itu sekitar 7 tahun.
Jadi perkembangan teknologi hari ini, seandainya tidak ada peristiwa pandemi, lockdown, PSBB, dan seterusnya, harusnya baru bisa dicapai sekitar tahun 2027. Nah, jadi kalau kita bicara prospek memang sangat menarik. Kemudian kalau kita lihat juga kinerja dari Bukalapak ya. Bukalapak sudah merilis prospektusnya, datanya semuanya lengkap di situ. Ada juga laporan keuangannya segala macam. Kalau kita lihat bottom line-nya memang masih rugi. Tetapi kalau dari sisi pendapatan, maka Bukalapak ini kan umurnya 10 tahun. Berdirinya itu tahun 2011. Tapi peningkatan paling cepat itu terjadi dalam 3 tahun terakhir. Dari sisi pendapatan tapi ya, belum sisi laba bersih seperti itu. Jadi tahun 2018 itu pendapatannya sekitar 200-an miliar sekian. 2019 udah tembus 1 triliun. Dan 2020 tahun kemarin itu sudah naik lagi, udah 1 triliun sekian. Jadi dari sisi pendapatan angkanya sangat pesat. Dan betul, ini mungkin baru permulaan. Ini mungkin baru karena gini, saya waktu itu pernah ngomong juga, pandemi ini tentu saja kita berharap akan segera berakhir, meskipun kita nggak tahu berakhirnya kapan. Tapi ada beberapa perubahan-perubahan permanen yang disebabkan oleh pandemi itu sendiri. Contohnya, ya seperti sekarang kita ini lagi talk show ya. Kalau dulu itu kan kita harus datang ke studio jauh-jauh seperti itu. Sekarang kita bisa dari rumah masing-masing. Saya dari rumah saya di Bandung, agak di gunung seperti itu. Menurut saya, even ketika nanti pandeminya sudah berakhir, tapi tren seperti ini akan terus terjadi. Nah itu kan artinya positif nih kalau berdasarkan apa yang dijelaskan. Tapi kesimpulannya ketika Pak Teguh melakukan men-tweet gitu ya, seakan-akan mempertanyakan masa depan dari setelah nanti perusahaan teknologi seperti Bukalapak IPO. Itu maksudnya gimana? Dari sudut pandang investor, kita melihat tentu saja dari aspek fundamental itu, kalau misalnya nih ya, memang banyak juga yang mengatakan bahwa untuk perusahaan-perusahaan tekno, kita nggak bisalah lihat laporan keuangan untuk saat ini, karena mostly asetnya itu intangible, tidak berwujud, seperti itu. Nggak bukan rugi nggak masalah, karena perusahaan-perusahaan besar pun kebanyakan rugi ya. Nah, tapi kita bicara valuasi juga. Valuasi aset. Kami sudah menangkap. Pak Pandu gimana? Ini ada yang mempertanyakan soal, kalau rugi sih nggak masalah. Tapi masalahnya adalah total asetnya itu tidak menarik gitu. Gimana? Wah, saya ini mungkin bukan saya sebagai komisaris bursa kalau ngomongin ini, lebih seorang investor, karena kebetulan memang saya banyak berinvestasi di perusahaan-perusahaan teknologi, yang startup, dan memang kebanyakan private ya Pak ya. Saya mungkin pengalaman aja, memang orang melihatnya forward looking Pak, dan dari sisi earnings, bukan necessarily dari sisi balance sheet atau fixed asset, karena kebanyakan perusahaan teknologi adalah aset lain. Tapi balik kalau dari sisi apakah suatu company overvalue atau undervalue, itu balik kepada investor masing-masing, dan sebagian besar institutional investor. Jadi saya juga nggak berani ngomong suatu perusahaan A atau B. Baik. Tapi tadi kan kalau sebagai komisaris, sebenarnya tadi Pak Pandu kan mengatakan masa depannya cerah. Ini market juga harusnya confidence gitu. Tapi dengan pernyataan dari Pak Teguh tadi, banyak harus yang dipertimbangkan. Apakah Anda masih optimis dengan yang Anda sebutkan di awal tadi, Pak Pandu? Nah, saya rasa saya malah mencari bagaimana reason tidak optimis. Karena kebutuhan teknologi itu sudah menjadi suatu kebutuhan. Seperti contoh Kompas TV. Berapa banyak yang ada di studio dibandingkan apa yang Anda lakukan melalui aplikasi online untuk mencari nafkah. Dan menurut saya setuju sama Pak Teguh, ini irreversible. Semakin sering karena ini jauh lebih efisien. Teknologi telah membuat proses ini menjadi jauh lebih efisien untuk mengkonsumsi suatu informasi. Kita optimis di growth-nya begitu ya. Sesaat lagi saudara jangan kemana-mana, kita masih lanjutkan diskusi kita. Banyak perusahaan teknologi yang masih bakar duit dan kinerjanya rugi. Bagaimana penilaian otoritas bursa atas hal ini? Jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Kita kembali di Business Talk, saudara. Saya ke Pak Teguh dulu. Pak Teguh, mendengar tadi jawaban dari Pak Pandu, justru katanya mencari-cari alasan yang justru tidak optimis sama yang namanya saham perusahaan teknologi. Anda gimana menanggapinya?
Oke. Kalau dari sudut pandang investor tentu saja ya, sebagai calon pembeli saham dari perusahaan teknologi ini, entah itu Bukalapak atau apapun, maka kita punya satu prinsip bahwa hanya karena satu sektor itu menarik, bukan berarti seluruh perusahaan di satu sektor tersebut bisa kita beli sahamnya. Tetap kita harus pilih, kita harus seleksi lebih lanjut. Dan ada beberapa poin seleksinya. Yang pertama tentu saja kita memperhatikan track record kinerja perusahaan di masa lalu. Apakah konsisten, apakah cukup bagus, apakah bertumbuh, dan seterusnya. Bukalapak, ini kita karena belum dapat IPO prospektus untuk Goto dan lain-lain ya. Jadi yang bisa kita pakai contoh mungkin di sini dalam hal ini Bukalapak. Iya. Tapi ini sekali lagi mewakili perusahaan apapun actually. Jadi nggak harus teknologi dan nggak harus Bukalapak, boleh yang mana aja. Nah, tapi kalau kita lihat Bukalapak, ya masih rugi. Tapi sisi positifnya pendapatannya naik, betul. Jadi ada harapan bahwa memang di masa yang akan datang, itu perusahaan akan membukukan keuntungan eventually. Tapi itu kita belum tahu. Nah, maksudnya karena yang kita lihat adalah faktanya sampai sekarang perusahaan masih rugi. Nah, lalu kedua, di luar laporan keuangan, ada 3 poin, actually 2 poin saja, yang kita bisa menyebutnya sebagai analisa kualitatif. Kalau laporan keuangan itu kan kuantitatif, kita baca angka-angka dan seterusnya. Kualitatif itu hanya ada 2 poin saja sebenarnya. Yang pertama adalah keunggulan kompetitif. Seberapa unggul Bukalapak ini dibanding kompetitornya, baik itu di dalam ataupun di luar negeri, kalau misalnya perusahaan ada bermain di luar negeri juga. Dan yang kedua adalah kekuatan merek. Seberapa populer Bukalapak ini atau Goto, kalau kita sebut nama perusahaannya ke orang yang awam, jadi ya jangan katakanlah orang investor. Kalau investor ya pasti tahu lah. Orang awam gitu, apakah dia kenal gitu, apakah dia menggunakan dan seterusnya. Hal-hal seperti itu bisa masuk poin pertimbangan. Dan Bukalapak untuk masalah kekuatan merek itu sangat kuat. Yang saya masih agak ragu, itu di keunggulan kompetitif. Kita tahu Bukalapak bukan e-commerce terbesar di Indonesia. Pangsa pasarnya untuk beberapa segmen memang mencapai 40%. Tapi secara umum tidak ada datanya. Dan pengalaman saya kalau misalnya tidak ada datanya, ya artinya masih kecil. Belum terlalu signifikan. Artinya apa? Artinya masih bisa disalip oleh e-commerce yang lain. Saya tidak mengatakan bahwa masa depan Bukalapak ini suram, tidak. Tapi belum cukup kuat menurut saya. Tentu saja pendapat saya bisa saja salah. Tapi dengan prospek perusahaan yang mungkin tidak 50-50. Let's say kita katakan 70% perusahaan ini eventually pada tahun 2022, 2023 atau kapanpun itu, eventually dia akan laba. Tapi peluangnya kurang lebih mungkin hanya 70% saja. 30%-nya adalah di masalah keunggulan kompetitif itu tadi. Banyak perusahaan besar, baik itu teknologi ataupun non-teknologi, yang pada akhirnya kalah bersaing, tidak hanya oleh pendatang baru, tapi juga oleh perusahaan sejenis yang memang lebih kuat. Jadi, sekali lagi, secara general, teknologi prospeknya sangat cerah. Saya sangat setuju dengan hal itu. Tapi, ya itu, hanya karena satu sektor bagus, tetap kita harus menggali lebih dalam Bukalapak itu sendiri, secara spesifik Bukalapaknya ya, itu prospek ke depannya seperti apa. Maksudnya Bukalapak gitu Pak, harus dipertimbangkan lebih? Ya nggak cuma Bukalapak, tapi kan sekali lagi ya, yang sudah saya baca prospektusnya itu kan hanya Bukalapak saja. Kalau untuk yang Traveloka segala macam saya belum bisa menilai. Tapi untuk Bukalapak ya kurang lebih kalau ibarat pohon ya, pohonnya memang sudah berdiri, betul, sudah tidak bisa dicabut lah, sudah cukup kuat. Tapi dia belum terbukti melewati musim kemarau. Mungkin simpelnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Yeah. Pak Pandu, gimana tadi Pak Pandu kan mencari-cari alasan yang mungkin pesimis sama saham-saham teknologi? Kalau kami ini issuer baru yang akan melantai di bursa, buat saya itu sebenarnya suatu step yang positif sekali. Kita memerlukan dan saya jujur aja ngomong kita berkompetisi
dengan bursa-bursa dunia. Dan jangan lupa di perusahaan-perusahaan Indonesia ini yang merupakan unicorn, mereka juga bersaingnya sebenarnya global competition, walaupun marketnya bisa dibilang local. Dan global kompetisinya di mana? Di teknologinya dan di human capitalnya, di manusianya. Jadi kalau kita bilang juga sebagai bursa, sebenarnya kompetisi kita juga banyak. Jadi kami sangat happy, sangat senang bahwa kami bisa mengakomodir seorang Bukalapak karena itu akan membuka buat teman-teman lagi yang lain, yang besar. Jadi ini menurut kami sangat penting dan kami sangat menyambut nantinya listing untuk Bukalapak. Oke, tapi Pak Pandu ini kan kalau kita lihat Bursa Efek juga sedang mempersiapkan kriteria baru yang bisa masuk papan saham utama gitu. Nah, tapi perusahaan teknologi ini mereka juga masih rugi katakanlah Bukalapak. Ini nggak rancu, Pak Pandu? Enggak, menurut saya nggak rancu karena kan kita akan lihat selalu ke depan. Investment itu bisa selalu melihat forward looking-nya. Nanti tanya Mbak Katarina, ini jagoan banget lah. Kalau saya malah belajar dari beliau, karena ini forward looking. Dan sebenarnya kalau melihat sebenarnya secara discounted cash flow, Katarina ya. Tapi banyak kan analis melakukan comparable analysis. Jadi tinggal dilihat itu secara dunia global, pemain-pemain e-commerce global, bagaimana mereka trading. Tapi saya mungkin sebaiknya sih Mbak Katarina yang jawab, karena buat saya, not in a position to comment. Misalnya itu bagaimana, karena kita ngikutin global practice yang ada. Oke, sebelum saya ke Bu Katarina, saya ke Pak Teguh, euforia ke Pak Pandu, maaf, Pak Pandu. Tapi kan ini memang ada euforia untuk saham-saham teknologi. Kalau kita lihat kemarin yang habis melantai di bursa itu harga sahamnya bisa naik sampai 14.000% gitu. Sekarang sampai ada yang disuspend 1 bulan lamanya. Itu bagaimana Anda melihat ini? Karena itu just supply and demand, karena sedikitnya supply yang ada mungkin. Pilihannya apa? Saya ngasih terakhir aja. Anda lihat capital market di Amerika, Anda lihat capital market di Cina. 8 atau 9 dari 10 perusahaan terbesar di setiap indeks itu adalah perusahaan teknologi. Di Indonesia per hari ini masih 0 atau 1 dari 10. Essentially we don't capture. Jadi ya itu saya balik lagi. Sebenarnya is a supply and demand issue. Bukan euforia. Bukan karena spekulasi berlebihan ya Pak, tapi karena memang murni begitu tertariknya market untuk koleksi saham tersebut. Karena perlu teknologi company di dalam, karena Indonesia ini teknologi companies itu sebagian besar nilainya di private companies, betul kan? Tidak di bursa. Jadi sekali ada derivatif dari perusahaan teknologi yang ada di bursa, langsung sahamnya naik. Karena itu adalah supply. Oke, baik. Saya ke Bu Katarina. Bu Katarina itu yang dijelaskan sama Pak Pandu benar begitu. Jadi ini murni karena supply and demand, bukan karena ada goreng-gorengan di sana, mungkin ada spekulasi di sana. Ini memang kita ini agak ketinggalan dibandingkan dengan misalnya bursa-bursa yang lain yang sektor new ekonominya itu sudah merupakan atau menyumbang bagian yang besar dari total market cap dari bursa itu. Misalnya di China, Hong Kong kita punya perusahaan e-commerce terbesar di dunia, misalnya Alibaba, ada JDID, perusahaan e-commerce terbesar di China. Kemudian di Korea kita punya Samsung, ya kan? Itu juga bergerak di sektor new economy. Di Taiwan kita punya TSMC. Kita di Korea punya SK Hynix, produsen DRAM yang nomor 2 terbesar di dunia gitu ya. Di Indonesia kita belum punya, jadi kita punyanya itu sangat terbatas. Saham-saham di sektor new economy, di sektor teknologi, sehingga memang bursa kita itu 3 tahun belakangan ini agak ketinggalan kinerjanya dibandingkan dengan bursa-bursa yang memiliki atau menawarkan saham-saham di sektor new economy seperti yang tadi saya sebutkan gitu. Dengan adanya listing dari beberapa perusahaan di sektor new economy ini, maka minat investor menjadi lebih tinggi terhadap bursa Indonesia, baik investor asing maupun investor dalam negeri. Jadi sekarang mungkin bobot dari sektor teknologi, new economy, digital economy di bursa kita itu mungkin baru kurang dari 2% dengan listingnya berbagai perusahaan yang akan muncul nanti itu mungkin bisa meningkat menjadi 11-13%. Ini adalah sesuatu perkembangan yang diantisipasi oleh investor. Jadi itu yang menyebabkan kenapa investor itu mungkin excited. Nah, untuk pemilihan dari saham-saham di sektor new economy-nya itu
tentu ada kriteria-kriteria tertentu yang diambil juga oleh investor. Yang menurut kami paling penting ada beberapa. Pertama adalah strategi bisnis unik dari perusahaan tersebut. Kedua adalah segmen pasar, besarnya segmen pasar yang dituju oleh perusahaan itu. Strategi bisnis unik ini akan menentukan bagaimana perusahaan itu bisa mengungguli kompetitornya. Sedangkan besarnya segmen pasar dari yang di mana perusahaan itu bergerak itu akan menentukan juga pertumbuhannya ke depan. Nah, yang penting lagi adalah track record dari manajemen dan juga pemegang saham strategis dari perusahaan tersebut. Jadi manajemennya harus handal dalam teknologi, memiliki pengalaman, terbukti juga, dan pemegang saham strategiknya ini juga harus bisa memberikan advice, ekosistem, network yang baik supaya bisa mendukung perusahaan tersebut. Jadi sekali lagi, valuasi penting, tetapi kriteria-kriteria tadi itu adalah kriteria-kriteria yang maha penting untuk kita menentukan apakah kita mau beli suatu saham yang bergerak di sektor digital ekonomi ini atau tidak. Begitu, Mas Sister. Baik, keterbukaan MI sangat dibutuhkan oleh investor biar uangnya nggak nyangkut gitu ya, Bu Katarina. Dan kemana-mana saudara, selanjutnya kami masih akan melanjutkan dialog ini dengan pertanyaan, benarkah kalau perusahaan e-commerce mau ekspansi butuh duit puluhan triliunan rupiah, padahal asetnya nggak segitu. Jangan kemana-mana saudara, semoga ini tidak jadi sumber spekulasi. Kita lanjutkan dialog kita, saudara. Saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, ini kalau kita lihat Everia Saham Teknologi sudah membuat saham berbau teknologi ini naik sampai belasan ribu. Sebut saja misalnya ada saham bank digital, logistik, data center, tech solution, dan lain segala macamnya. Nah, ini kan bisa memicu spekulasi dan sangat merugikan investor retail. Bagaimana regulator di Bursa Efek Indonesia menanggapi hal ini? Nah, tadi saya bilang kan soal supply dan demand, kalau Anda lihat juga dari sisi float-nya atau dari sisi daily trading volume-nya cukup besar, mungkin perusahaan-perusahaan yang tadi Ibu sebut, dan kita kan sekarang memang juga sudah ada yang namanya daily upper limit trading dan down trading. Sebenarnya kalau di market lain, kalau yang besar-besar malah tidak ada itu sama sekali. Balik lagi karena kita memberi breathing room buat investor retail, and in the way kita protect investor retail di sini untuk bisa mempelajari lebih lanjut dari sisi prospektusnya, seperti kata tadi Mas Teguh, tolong baca prospektusnya atau dibaca research-nya, terus mulai melakukan analisa. Nah, itu sebenarnya kita dari sisi bursa sudah berusaha melakukan itu dengan memberi waktu. I mean, the most valuable thing you can give to investor is time, kan. Jadi dengan waktu itu, Anda mempunyai waktu. Nah, tapi ya tergantung orangnya juga. Nanti kalau misalnya tiba-tiba harga turun, tapi Anda nggak pernah membaca, salah siapa? Oke. Ya, saya ngelempar balik sih sebenarnya, sorry to say. Kesiapan dari investornya lagi disuruh belajar banyak ya. Betul, karena tugas kita sudah ada dua. Satu, betul memproteksi kepentingan pemegang saham minoritas, tapi dengan membantu memberi informasi dan waktu sebisanya ya kan, dan selengkapnya. Tapi juga nomor dua adalah education. Jadi seperti ini acara yang dilakukan saat ini, kita harus memberikan education public. Apa artinya saham teknologi dan bagaimana cara menilai saham teknologi. Itu aja sih. Jadi saya juga pengen realistis. Nanti kalau tiba-tiba ada saham tadi yang disebut 14.000% atau 1.000% naik, kalau naik 1.000% orang ribut nggak? Malah nggak ribut, malah mungkin bahkan acara, ini gimana harga tambah overvalued nih. Tapi pas turun aja, ya udah harus ada yang disalahin. Tapi nggak ada yang berbicara bagaimana kita sudah memberi waktu, gitu loh. Jadi ya saya terima kasih nih Kompas diundang untuk bisa paling tidak menjelaskan apa yang sedang dilakukan, paling tidak dari sisi bursa. Tapi bisa tanya Mas Teguh deh sama Mbak Katarina bagaimana. Nah, mereka yang lebih senior dan lebih profesional di sini. Iya.
Ini nanti pertanyaan nasihat kepada para investor. Tapi sebelum saya ke Bu Katrina maupun ke Pak Teguh, saya masih ke Pak Pandu. Pak Pandu, kalau kita lihat kan misalnya Bukalapak, emisinya 25% dari modal disetor dihargai 22 triliun gitu. Nah, artinya kan kapitalisasi Buka akan sekitar 88 triliun, Pak. Nilai kekayaan pendiri. Ya, terus? Nah, kalau kita lihat kan nilai kekayaan pendiri sebagai perusahaan tertutup tercermin dari buku ekuitasnya itu di akhir 2020 ini kalau saya bacakan 1,67 triliun rupiah gitu. Begitu menjadi perusahaan terbuka naik menjadi 64 triliun rupiah. Ada perbedaan antara bagaimana menerjemahkan data-data ini, Pak? Ya, saya balik lagi, ada perbedaan antara book value dan market value. Ya, pada suatu perusahaan atau suatu industri bisa mereka sama. Di industri lain seperti tadi saya bilang teknologi itu biasanya aset light. Nah, saya kasih contoh lah seperti semacam Gojek atau Grab, mereka tidak perlu memenuhi taksi untuk menjadi taxi driver. Seperti Airbnb atau Traveloka tidak perlu pesawat untuk menjadi maksudnya untuk orang bertravel. Kan itu adalah aset lah. Jadi ada perbedaan. Jadi ini biar jelas ya antara book value dan market value suatu perusahaan. Untuk sektor teknologi itu bisa sangat beda karena orang melihat dari sisi earnings potential dan market. Oke, baik. Saya ke Bu Katarina. Bu Katarina, kembali ke soal melihat ketika Bukalapak IPO, ini bisa membuat pemilik kaya berlipat-lipat hanya dalam satu malam. Bagaimana nasib publik? Terutama pemain sahamnya nanti, pemilik saham untuk retail. Ya, jadi publik kalau ingin berpartisipasi di new economy ini, sekarang punya akses, tidak harus Bukalapak, bisa saja memilih saham yang lain juga gitu. Tetapi sekarang dengan adanya IPO dari beberapa perusahaan yang bergerak di digital ekonomi ini, kita sekarang punya akses. Nah, pemilihannya tentu harus cermat ya, baca prospektus. Kemudian kita kalau di Manulife untuk saham teknologi misalnya, kita memilih dengan prinsip GARP, yaitu Growth at Reasonable Price. Jadi kita lihat growth potentialnya, seperti yang tadi Pak Pandu sebutkan, potensial pertumbuhan labanya itu berapa banyak, berapa persen. Nah, kemudian kita melihat dibandingkan dengan valuasi yang ditawarkan tentu. Jadi bukan hanya semata-mata growth potential, tetapi harus reasonable price juga. Nah, dengan adanya IPO dari suatu perusahaan yang dimiliki tadinya private kemudian menjadi public, itu memang salah satu tujuan dari pemiliknya adalah untuk unlock value. Jadi supaya mereka mendapatkan nilai market yang lebih besar daripada nilai bukunya, ya. Itu adalah salah satu tujuan dari pemilik perusahaan untuk melakukan penawaran umum atau penawaran publik. Selain tentu juga ada tujuan-tujuan strategis lainnya, juga lebih mudah untuk fundraising dan sebagainya. Jadi adanya peningkatan nilai dari sebelum dan sesudah penawaran umum itu memang sesuatu hal yang terjadi bukan hanya di Bukalapak, di tempat-tempat di perusahaan-perusahaan lain juga demikian begitu. Hanya tinggal memang investor menentukan dengan baca prospektus, kemudian membandingkan juga dengan risikonya mereka, tujuan investasinya mereka, ini cocok enggak buat mereka masing-masing begitu. Oke, baik. Yang retail ya, demikian juga yang institusi. Saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, kembali ke topik kita. Ini untuk yang punya perusahaan bisa kaya mendadak, tetapi kan kita menghindari jangan sampai investor retail kayak kita ini uangnya nyangkut gitu. Nah, ini gimana nih? Jangan sampai Bukalapak ngalah-ngalahin Alibaba nih kalau kayak gini nih. Iya, ya tentu saja dalam hal ini posisi saya ya dengan Pak Katarina berbeda misalnya dengan Pak Pandu. Pak Pandu sebagai regulator, kita sebagai investor. Yang kita tahu regulator itu tentu saja berusaha memfasilitasi semua pelaku pasar. Pelaku pasar itu pada dasarnya ada 3. Yang pertama adalah korporasi yang melakukan IPO, yang menjual. Regulator di sini maksudnya Bursa Efek Indonesia ya. Yang kedua adalah anggota bursa, sekuritas, broker. Dan yang ketiga adalah investor itu sendiri.
Kalau disimpulkan, korporasi adalah pihak penjual, broker adalah perantara, investor adalah pembeli. Itulah pasar modal. Sesederhana itu kan. Nah, tiga-tiganya itu harus difasilitasi. Dan betul tadi seperti yang Pak Pandu sampaikan, untuk investor retail itu sudah sangat lengkap perlindungan dan seterusnya ya. Jadi informasi segala macam kalau misalnya saham ada naiknya terlalu tinggi di suspend dan seterusnya. Tapi pada akhirnya setiap pengambilan keputusan untuk membeli atau tidak membeli saham tertentu itu ada di si investor itu sendiri, entah itu institusi ataupun retail. Dan apa namanya, memang challenge-nya adalah di edukasi ya. Kalau misalnya apa namanya institusi sih ya harusnya mostly sudah berpengalaman, sudah paham. Tapi tadi juga seperti Pak Pandu sampaikan, peningkatan jumlah investor retail kita itu sangat pesat dalam waktu 1 atau 2 tahun terakhir sejak ada pandemi ini. Nah, baik, terima kasih Pak Teguh. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita. Sesi ini saya akhiri dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pandu yang telah bergabung di Bisnis Talk. Masih banyak yang ingin kami bahas, Pak. Tetapi terima kasih sudah banyak cerita yang kami dengarkan dan semoga optimisme Anda tadi benar-benar terjadi. Banyak investor yang tengah menunggu kabar terbaik dari Bukalapak dan juga teman-teman yang nanti juga akan IPO di waktu mendatang. Jangan kemana-mana, saudara. Sesaat lagi kami masih akan segera kembali dengan pandangan redaksional dari Kontan. Kita lanjutkan diskusi kita, saudara, dan sekarang telah bergabung bersama kita Cipta Wayana, wartawan nasional Kontan, Mas Cipta. Tadi kalau kita, selamat malam Mas Cipta. Kalau kita lihat tadi dari wawancara kita segmen 1 sampai sekarang, kita juga berbicara soal euforia saham teknologi. Kalau dari sudut pandang redaksional, bagaimana menanggapi ini? Ya Mbak, memang menarik sekali ya kita diskusi malam ini. Kita juga sebagai media tentu mencermati ini pergerakan saham teknologi belakangan ini dengan berbagai alasan yang sudah kita diskusikan, dan tentu saja tidak bisa dipungkiri pasti ini peran bandar juga cukup besar ya untuk menggerakkan saham-saham teknologi ini. Tentu kita tahu sih banyak investor yang happy karena banyak yang kaya mendadak gitu ya, karena tiba-tiba lonjakan dari harga saham-saham teknologi ini. Misalnya kita lihatlah bahwa sampai kemarin itu indeks saham teknologi itu naiknya sampai hampir 900% ya, 894% naiknya dalam sejak awal tahun. Bahkan dia mengalahkan saham sektor kesehatan ya yang naiknya hanya sekitar 12%. Artinya memang spesial sekali kinerjanya. Cuma ya kita sebagai media punya tugas untuk mengingatkan gitu ya, mengingatkan supaya semuanya tidak silap mata begitu ya. Jadi kita sih melihat ini memang menarik, kita appreciate, kita juga ikut bangga bahwa kita sekarang punya exposure yang semakin besar di saham teknologi. Cuma lonjakan yang luar biasa ini kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan persepsi yang keliru di benak investor, terutama investor-investor baru ya, newbie yang baru nyemplung. Mereka rame-rame ikut beli saham teknologi di pucuk misalnya, karena membayangkan akan ikut-ikutan laba atau cuan besar gitu. Padahal kan yang terjadi tidak seindah seperti itu gitu loh. Saham-saham teknologi ini kan sangat fluktuatif. Bahkan dalam sehari ya sangat sering dia akan ARB ya atau auto rejection bawah mentok sampai turun 7%, itu sangat sering, dan mungkin kalau tidak ada rem ini bisa turun lebih dalam lagi, fluktuasinya sangat tinggi gitu ya. Jadi memang kita perlu memperhatikan hal ini, dan tentu saja sih bursa dan juga OJK punya beberapa tugas, itu tugas yang merespon perkembangan ini gitu ya. Kalau dari hulu ya tentu saja kita berharap bursa BEI dalam hal ini lebih mengutamakan quality over quantity. Artinya ketika ada perusahaan-perusahaan teknologi yang masuk, tentu saja seleksi ya tetap harus ketat ya. Lalu juga sebenarnya sudah ada aturannya, best practice juga sudah banyak, tinggal sekarang BEI konsisten gitu loh untuk menegakkan aturan. Lalu seperti kita tahu BEI ini kan ibarat mandor ya di pasar. Nah sebagai mandor ya dia tentu saja harus semakin intens mengawasi, memperingatkan, dan kalau perlu memberikan sanksi supaya kejahatan-kejahatan pasar modal yang kita tahu ya bentuknya bisa manipulasi harga, insider trading atau front runner ya, istilahnya front runner itu tidak terjadi. Jadi mungkin mekanisme suspend dan sebagainya itu sangat wajar untuk dilakukan sih. Lalu yang terpenting ini juga
kita lihat bahwa International Organization of Securities Commission atau IOSCO itu organisasi pengawas bursa ini baru saja memberikan catatan tentang perkembangan new economy belakangan ini yang masuk bursa. Kita kembali ke, sebenarnya ini istilah basic, tapi kita harus sama-sama mengingat ini bahwa mereka nyebut bahwa well-informed investor is better protected investor. Artinya, ini menjadi syarat mutlak sebuah bursa supaya investor itu terlindungi, ya mereka harus mempunyai atau memperoleh edukasi yang cukup. Nah, dalam hal ini, tentu saja ini menjadi tugas, ya kalau kita bilang bursa, ya bursa selain OJK juga ya mereka harus menjadi motor kan, bursa juga harus melindungi investornya. Nah, dalam hal ini, edukasi termasuk malam hari ini ya, tetapi kita tahu dulu misalnya ada program Yuk Nabung Saham, tapi sekarang sudah tidak terdengar lagi itu programnya kemana. Tapi intinya harus ada program-program yang terstruktur untuk mendidik investor supaya lebih wise untuk memilih saham-saham termasuk saham teknologi. Ini kan di saat bukan saham teknologi aja banyak orang yang nggak tahu ngitung PBV, PER dan sebagainya. Apalagi sekarang ketemu saham teknologi bisa semakin pusing lagi gitu. Di luar itu juga gimana investor itu bisa memilah mana yang bisa untuk investasi, mana yang untuk bisa trading. Nah, itu juga perlu dididik juga. Dengan begitu ya harapannya seiring perkembangan saham teknologi ini, bursa kita juga maju tapi dengan lebih sehat gitu. Lebih sehat, tidak terlalu banyak korban mungkin yang berjatuhan karena hanya ikut-ikutan atau istilahnya FOMO gitu. Kurang lebih catatan kita seperti itu. Oke, menjadi investor yang wise. Nah, untuk menjadi investor yang wise, saya minta saran dari Bu Katarina dan juga Pak Teguh. Bagaimana untuk investor retail memilih masuk ke saham-saham teknologi? Mana saham-saham yang memang khusus bisa dijadikan sebagai koleksi saham investasi, mana khusus untuk trader aja? Saya ke Bu Katarina dulu. Ya, jadi memang ada kriteria-kriteria untuk pemilihan saham, dan untuk saham teknologi tadi saya sudah sebutkan selintas. Pertama harus dilihat strategi unik dari bisnis itu, kemudian juga dilihat dari besarnya segmen pasar yang dituju oleh perusahaan tersebut. Jadi memang strategi bisnis yang unik akan membantu perusahaan itu untuk mengungguli kompetitornya. Kemudian kita juga mau memilih perusahaan yang memiliki segmen pasar yang besar, supaya ini akan membantu mereka bertumbuh di kemudian hari. Kriteria yang lain, pemegang saham strategisnya siapa? Apakah mereka itu kuat, memiliki ekosistem dan network yang bisa membantu perusahaan ini bertumbuh. Kemudian manajemennya bagaimana? Apakah mereka handal, mengerti betul mengenai teknologi dan bisnis di new economy ini? Itu kira-kira itu. Kemudian kalau di Manulife kita menerapkan GARP tadi, Growth at Reasonable Price. Jadi kita lihat growth potensialnya, potensi pertumbuhan di kemudian harinya dibandingkan dengan valuasi yang ada. Valuasi ini kita harus pintar-pintar. Kalau misalnya biasanya perusahaan yang umum kita memakai PE, kemudian untuk bank kita pakai price to book value misalnya. Untuk sektor teknologi tidak bisa dipukul rata seperti itu. Jadi antara lain yang digunakan adalah gross merchandise volume. Kita harus menggunakan metodologi valuasi yang tepat untuk sektor ini dibandingkan dengan perusahaan sejenis di industri yang sama. Demikian. Oke, baik. Saya ke terima kasih Bu Katarina. Saya ke Pak Teguh. Kalau dari Pak Teguh, sarannya apa nih ke para investor soal saham teknologi ini? Oke, ya, jadi sebenarnya ini melanjut yang tadi ya. Tadi saya belum selesai melanjutkan seperti itu. Tapi sebelum saya ke situ, saya ingin terima kasih dulu ke Kontan karena yang tadi barusan Pak Cipta sampaikan itu memang yang ingin saya sampaikan juga. Jadi memang peran media ini sangat penting ya dalam hal mengedukasi, terutama karena jangkauan dari media itu sangat luas daripada istilahnya siapapun. Jadi ya saya terima kasih ke Kontan. Nah kemudian kedua adalah sedikit melanjutkan yang tadi saya sampaikan. Di pasar itu kan ada, kalau istilahnya Pak Cipta itu mandor ya, regulator, Bursa Efek Indonesia dan juga OJK. Dan di dalamnya ada 3 orang, pembeli, penjual, dan perantara. Pembeli adalah investor, penjual adalah korporasi yang menjual saham IPO itu, Bukalapak dan seterusnya. Perantara adalah broker. Semua orang punya kepentingan, semua orang berharap memperoleh keuntungan. Jadi meskipun sebenarnya ya sudah bisa jadi rahasia umum ya bahwa dengan
IPO Bukalapak ini atau nanti IPO Goto, maka investor foundernya akan cuan besar seperti itu. Tapi investor retail itu juga berharap cuan juga seperti itu. Nah, dalam hal inilah istilahnya sebenarnya Bursa Efek sudah memberikan semua perlindungan yang bisa diberikan oleh Bursa Efek. Kalau misalnya menjamin agar investor tidak rugi, itu tidak mungkin. Tidak bisa, tidak ada jaminan seperti itu. Nah, jadi yang pada akhirnya adalah tiap-tiap investor itu, dan terutama karena memang dalam 1 tahun terakhir ini kan banyak sekali jumlah investor baru ya, sekitar 5,5 juta investor baru, baik itu yang masuk langsung ataupun melalui reksadana. Dan seingat saya sebelum pandemi itu angkanya belum mencapai 3 juta. Jadi kenaikannya 2 kali lipat. Artinya lebih dari separuh investor baru ini masih berpengalaman hanya 1 tahun atau bahkan kurang dari itu. Jadi balik lagi masalahnya di edukasi. Sebenarnya saya bisa menjelaskan katakanlah misalnya valuasi dari IPO ini mahal dan seterusnya. Tapi pandangan misalnya Ibu Katarina, ya betul juga. Nggak bisa juga pakai misalnya valuasi dengan saham-saham non-teknologi. Nah, itu kan berarti dari sisi pandangan seperti itu. Jadi dalam hal inilah media ya dan tentu saja termasuk Kompas dengan adanya acara ini, tujuan kita sebenarnya adalah memberikan edukasi tersebut. Harapannya pelaku pasar ya terutama investor retail, karena kalau korporasi sih tentu saja lah mereka udah cerdas-cerdas banget lah. Makanya mereka bisa punya perusahaan besar. Ya tinggal di investor retail ini edukasinya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Teguh. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, terutama dengan Mas Cipta. Namun durasi kita sudah berakhir. Tapi saya yakin para investor sudah belajar banyak dari dialog yang kita adakan pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Katarina, terima kasih Pak Teguh, dan terima kasih atas insight-nya Mas Cipta yang sangat membuka mata juga terkait dengan euforia saham teknologi kita. Dan saudara, saya masih Tarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.